Yes Tuhan, kami tahu Tuhan, Kaulah kami yang luar biasa. Kau bangkitkan kami Tuhan hari ini. Mulai hari ini Tuhan, akan muncul pemenang-pemenang yang luar biasa. Orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang penuh kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kami semua. Ibadah hari ini Tuhan, karena Kau yang beracara penuh Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hari ini jadi sesuatu yang sederhana dan mengubahkan kehidupan kami semua. Yang mengucap syukur Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin, 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 amin. Oh, yang terbaik dong. Anak muda yang terbaik. Oh, katakan Yesus. Yesus. Sekali lagi Yesus. Yesus. Ya, silakan duduk. Wow, terima kasih teman-teman Praise and Worship. Wow, luar biasa. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom juga teman-teman yang join secara online. Wah. Mungkin banyak teman-teman juga yang saat ini ada ya. Mungkin ada teman-teman yang lagi kena positif COVID gitu ya. Kita semua berdoa bersama ya. Tuhan di dalam nama Yesus buat teman-teman kami yang saat ini sedang menderita COVID atau keluarga mereka Tuhan. Yang sedang menderita COVID Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan ada pemulihan. Tuhan sembuhkan dengan segera Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Wow. Bulan ini kita mulai satu rema firman yang sangat luar biasa. Ya teman-teman. Apa? Life just once. Hidup hanya sekali. Ya kan minggu kemarin kita belajar. Kok Agung katakan bahwa kekekalan. Ya, kita hidup itu tuh kita mengejar sebuah kekekalan, sukses yang kekal. Jangan hanya fokus sama sukses di dunia. Kenapa? Karena itu sementara. Tapi kita kejar fokus yang kekal. Amin. Amin. Dan hari ini aku mau bawain satu firman Tuhan yang seri keduanya ya dari Life Just Once yang judulnya adalah Winner or Loser. Katakan winner or loser. Ya kan? Pemenang atau pecundang. Kalau hidup kita cuma sekali, teman-teman mau jadi pemenang apa pecundang? Hah? Jadi pemenang lah, siapa yang mau jadi orang kalah, mau jadi pecundang, gak ada yang mau. Amin. Aku percaya semuanya teman-teman di sini mau jadi pemenang. Amin. Yang mau jadi pemenang katakan, aku pemenang. Aku pemenang. Ya. Kenapa? Karena DNA pemenang itu ada di dalam diri setiap kita. DNA pemenang itu ada di dalam diri setiap kita. Ya, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dari awal manusia diciptakan. Tuhan sudah berkati manusia dan Tuhan berikan perintah apa? Berkuasalah dan taklukkanlah bumi. Jadi kita ini DNA pemenang, amin. Kita bukan orang kalah. Kita ini DNA-nya pemenang. Buat teman-teman yang mungkin selama ini berpikir, ya aku bisanya gini-gini aja. Hidupku ya segini-segini aja. No. Katakan aku pemenang. Aku pemenang. Bukan hanya sekedar menang sekali. Amin. Tapi menang terus. Terus menang. Amin. Dalam masalah kita menang. Dalam pergumulan kita menang. Saat ikut lomba kita menang. Amin. Siapa yang mau mengalami kemenangan demi kemenangan, boleh angkat tangannya. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan, aku pemenang. Yes. Jangan mau jadi orang yang kalah. Ya, cuman Tuhan itu mau nggak kita menang? Yes, jelas. Tuhan aja sudah perintahkan kita untuk berkuasa dan taklukkanlah bumi. Tapi ada yang nggak suka kalau kita jadi pemenang. Siapa? Ding ding ding, ya. Iblis. Kita tahu semua, musuh kita. Ya. Iblis gak suka kita menang. Dan dia berusaha gimana caranya untuk manusia itu gagal. Tapi iblis gak mau kita cuman gagal sekali aja gitu. Kadang tuh iblis izinkan kita menang. Tapi iblis maunya kita gagal kekal. Wah, gagal kekali gimana? Gagal untuk menerima kekekalan. Gagal di dalam kekekalan. Paham gak? Jadi dunia yang kita jalani sekarang ini kan cuma sementara. Oke?
Sesukses-suksesnya kita di dunia sekarang. Cuman sementara. Ada satu kekekalan, kemarin kita belajar. Dan iblis berencana gimana caranya manusia gagal di dalam kekekalan. Dia berusaha gimana caranya manusia jatuh. Dan iblis sangat ahli membuat manusia jatuh. Benar? Benar? Iya kan? Yang ngalamin boleh anggukan kepala. Wow, iblis sangat pintar membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Iblis sangat pintar, dia sangat ahli untuk membuat manusia jatuh. Untuk membuat manusia gagal. Bahkan cara yang paling sering dia gunakan adalah menggunakan godaan. Dan godaan ya itu menumbangkan banyak penguasa-penguasa. Daud jatuh enggak? Jatuh. Bahkan mungkin kalau kalian lihat sejarah dunia, para penguasa-penguasa juga lucunya gagal karena godaan. Ya kan? Bahkan orang yang berkuasa, yang powerful, yang punya kuasa luar biasa, siapa? Simpson, ya kan? Ya sama lah itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, ya kan? Wah, sangat luar biasa. Ya kan? Tapi tergoda sama siapa? Delilah. Ya kan? Sehingga dikasih tahu jurusnya dia kenapa bisa powerful. Potong itu rambutnya. Akhirnya gagal. Orang yang luar biasa. Hakim Allah yang luar biasa jatuh. Bahkan hamba Tuhan pun gak terkecuali. Iblis bisa loh hancurin. Ya kan? Di Amsal 7 ya. Di Amsal 7 dikatakan bahwa ini ilustrasi sebagai iblis itu sebagai wanita penggoda. Dikatakan di ayat 21, ia dirayu. Orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti apa? Lembu yang dibawa ke penjagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan itu. Iblis. Dan janganlah menyesatkan dirimu di dalam jalan-jalannya. Karena banyaknya orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurunkan ke ruang-ruang maut. Iblis itu menggoda. Ya kan? Kalau kita digoda cuma sekali, itu mungkin masih bisa tahan. Benar gak? Iya kan? Kalau serangannya iblis itu cuma setahun sekali, aku yakin teman-teman semua yang ada di sini maupun yang join online kalian bisa berkata, aku kuat. Betul? Tapi kenyataannya iblis gak nyerangnya setahun sekali. Gak sebulan sekali. Bahkan dikatakan berbagai-bagai bujukan dilakukan. Iblis serangnya dalam setiap hari, bahkan sehari mungkin bisa 100 kali. Iya kan? Bisa banyak banget lihat sosial media kalian. Iklan-iklan yang lewat. Aku tuh suka nonton film gitu sama baca komik. Biasa kan kalau teman-teman yang suka baca komik dan ini pasti tahu itu. Kadang ada pop up message. Iya. Itu serangan iblis guys. Kayak kita udah Allah ini aku aman. Aku kuat. Iya waktu kamu tahu. Tapi waktu kamu lagi ngedrop imannya. Yang pasti ada nih. Iya. Klik Sampai kayak gitu gak usah ngaku. Ya kan? Biasa di itu nonton film itu ya, di webnya nonton film. Ada itu juga. Judi bola. Wah, judi apa gitu ya. Banyak kan? Iya gak? Iya gak? Ya itu. Jadi tertarik. Wah biasanya itu cuman iklan. Tapi waktu butuh duit. Tiba-tiba. Iya gak ya? Iya gak ya? Nyoba Akhirnya jatuh dalam hutang. Bisa gak kayak gitu? Iya. Gitu cara iblis. Dia selalu menyerang kita dengan segala cara. Segala aspek hidup. Ya kan?
Kita lihat Allah gak apa-apa lah, lihat film-film sinetron, kekerasan, mukul dan lain sebagainya. Pacaran putus nyambung, perceraian. Wah gak apa-apa lah lihat selebritis gitu ya, keren gitu ya. Wah itu ada isu gini, isu gitu. Yang kita lihat tiap hari ini bisa jadi itu cara iblis untuk menggodamu, untuk jatuh di dalam hal yang sama. Tapi puji Tuhan ya, ada sebuah kebenaran yang luar biasa, ada kabar baik. Kenapa? Kekuatan iblis terbatas. Katakan terbatas. Kekuatan iblis terbatas. Dikatakan bahwa dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Oke? Kenapa enggak singa yang menerkam? Kenapa singa yang mengaum? Karena dia bisa ngomong. Dia hanya bisa menggoda. Dia hanya bisa memberimu sebuah pemikiran-pemikiran. Dia nggak bisa memaksa kita untuk bunuh orang. Dia nggak bisa gerakin tangan, gitu, enggak. Dia membuatmu berpikir, itu loh, jahat dia tuh sama kamu. Ayo, ini mumpung kesempatan. Waduh, ngeri ya. Ya kan? Dan masalahnya, kadang kita nggak menjaga diri kita. Tapi kebenarannya bahwa iblis gak bisa paksa kita ngelakuin sesuatu yang kita gak mau. Yang kita tidak izinkan. Katakan tidak kita izinkan. Iblis gak bisa. Bahkan bayangin ya seekor. Bukan sebuah ya. Seekor singa di dalam kandang. Wow. Bisa nerekam gak? Enggak. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita dong. Yes. Buat setiap anak Tuhan yang percaya Tuhan ada perlindungan Tuhan. Sehingga iblis gak bisa menyerangmu. Ingat cerita Ayub. Gimana iblis harus minta izin dulu sama Tuhan. Untuk menyentuh hidupnya Ayub. Iblis gak bisa langsung serang. Dia harus minta izin. Boleh gak? Tuhan izinin. Ya sana ambil aja, tapi nyawanya kamu gak boleh sentuh karena itu milikku. Ya kan? Dia ambil semua, wah, istrinya, anaknya, semua kekayaannya habis, kesehatannya habis. Tapi apa? Itu sebuah ujian ya, kita tahu ya cerita itu. Aku gak mau perpanjang ke situ, kembali lagi. Ya, iblis memang luar biasa. Tapi Tuhan kita lebih luar biasa. Amin. Amin. Dan Tuhan kita yang menjaga hidup kita. Iblis terbatas. Selama kita tidak mengizinkan dia mengotori pikiran kita, kita bisa terbebas. Apalagi kalau kita tahu gimana caranya iblis bekerja. Iblis itu boring. Kenapa? Cara dia menyerang itu biasanya gitu-gitu aja. Coba rata-rata kan teman-teman jatuhnya dosanya sama-sama mirip-mirip. Tapi Tuhan kita kreatif. Mujizat yang kesembuhan dengan cara yang pokoknya beda aja. Tapi kalau iblis coba orang tuanya sakit jantung, akhirnya anaknya jantung, ya kan? Jantung gitu ya. Kena penyakitnya terus kayak gitu. Ya kan? Terus dosanya apa? Wah, kalau kalian belum tahu ya ada dosa keturunan gitu ya. Yang terus turun-temurun. Sebelum dipatahkan, itu akan terus turun. Ya kan? Di keluarga, ya di keluargaku, di bagian keluarga mama, rata-rata keluargaku itu yang anak cewek itu semuanya cerai. Beneran, gitu kan? Di keluarga papa, ada yang banyak yang punya istri lebih dari satu. Dan itu terus turun. Itu cara kerja iblis. Dia ada patternnya. Dan saat kita mengerti pattern iblis, kita bisa menjaga hidup kita untuk enggak jatuh dalam jebakannya. Amin. Amin. Saat ini kita mau belajar. Ya, kita cepat aja ya. Kita belajar bagaimana cara Tuhan itu melawan iblis. Ya, melawan godaan. Ya, puji Tuhan loh. Kita tuh punya Tuhan yang luar biasa. Karena dia tidak hanya duduk memerintah di surga. Tapi dia juga turun jadi manusia. Dan dia merasakan hal yang sama yang kita rasakan.
Keren nggak? Bahkan dia juga mengajarkan kita bagaimana kita harus bertindak saat serangan iblis itu muncul. Di Matius 4 ayat 2 sampai 11 dikatakan. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Sampai situ dulu. Ini loh, serangan iblis. Patternnya. Lucu ya. Nih Tuhan nih. Tuhan lagi puasa. Kalau puasa, lapar. Kalau lapar pengen makan, bener gak? Apalagi ini 40 hari 40 malam. Gak dikatakan kan Tuhan bawa bekal? Enggak kan? Jadi nanti puasa ya jam 6 buka gitu ya kan, terus puasa lagi. Enggak kan? 40 hari 40 malam, laparnya lapar gila. Lapar banget. Dan dikatakan laparlah Yesus gitu kan. Godaan iblis adalah, itu ada batu Tuhan, jadi roti. Bisa gak Tuhan? Bisa. Tuhan bisa lakuin itu. Simple. Tapi kenapa gak dilakuin? Walaupun logikanya gini, lapar nih, mau makan, batu jadi roti, bener gak? Logikanya masuk gak? Apakah Tuhan berdosa kalau mengubah batu jadi roti? Ya enggak. Masuk akal gak? Masuk akal. Itu cara iblis bekerja. Dia melogikakan. Oke? Dosanya bukan karena kamu merubah batu jadi roti. Tapi karena kamu mengikuti perkataan iblis. Oke? Dan dikatakan, ya, jika engkau anak Allah perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu loh siapa Tuhan. Tapi sengaja dia goda. Iya kan? Habis puasa, lapar, ya kan? Itu cara iblis. Melogikakan. Iblis tuh gak akan goda kita dengan cara yang ekstrim. Sana bakar Alkitab, bakar salib, bakar gereja. Enggak. Kalau dengan kayak gitu kita gampang taunya. Wah ini pasti sesat ini. Iya gak? Bener gak? Iya kan? Sesat. Tapi dia membuat logis sesuatu. Kamu lapar, makan caranya ini, batu dirubah. Yang dosa, yang membuatmu jadi terjebak, bukan mengubah batu jadi rotinya. Tapi saat kamu mendengarkan perkataan iblis dan kamu mengikutinya. Kenapa? Karena itu membuatmu jadi ketergantungan. Aku bisa bilang, kenapa? Oh iya ya, masuk akal ya. Oke coba. Masuk akal ya? Oke coba. Masuk akal ya? Oke coba. Udahlah, gak usah ke gereja dulu. Ini COVID-nya lagi meningkat. Logis? Logis. Udah kurangin. Ya kan? Apakah salah gak ke gereja? Enggak. Gak apa-apa. Bisa ikut online. Betul gak? Tapi yang jadi masalah kamu jadi mengikuti perkataan iblis. Terus apalagi contohnya. Udahlah gak usah komsel dulu. Gak usah baca firman. Belajar. Ini lagi PTS. Persiapan nih mau masuk kuliah. Gak usah konsel dulu. Ayo fokus aja belajar. Salah gak belajar? Enggak. Tapi saat kamu mengurangi komunitas yang positif dalam hidupmu. Kamu lama-lama mulai terjebak. Apalagi puasanya bolong aja gak apa-apa. Korting-korting lah. Kan gak ada yang tahu. Ups. Kan gak ada yang tahu. Ngomong aja puasa gak? Puasa. Ya sampai jam 12. Bangun jam berapa? Jam 10. Puasa 2 jam. Itu nunda makan namanya. Ya. Kan gak ada yang tahu. Atau mungkin yang lebih ekstrim nih. Udahlah pinjem itu uang kas. Kan nanti kamu bisa balikin. Ini kan kamu lagi butuh. Atau itu ambil tuh iuran ini SPP. Ya kan orang tuamu gak tahu kan dia di kampung sana. Atau di kota sana, di pulau sana. Gak bisa lihat. Kamu pakai dulu mumpung promo. Super sale. Iya kan?
Yang menjadi masalah adalah kita saat kita mulai membiasakan diri, kita bertoleransi. Oke lah gak apa-apa, oke lah gak apa-apa. Bukankah itu yang terjadi sama Adam dan Hawa? Mereka udah lihat itu buah lama, udah lama mereka lihat tuh buah pengetahuan, itu buah kehidupan. Semua buah ini bisa dimakan, dia udah tahu. Bertahun-tahun dia tahu itu, bertahun-tahun gak apa-apa. Tapi gara-gara iblis datang, itu loh buah itu kan, kamu gak boleh makan buah di sini kan. Boleh kok makan buah, yang gak boleh cuman yang itu. Kenapa? Karena itu kalau aku makan, aku jadi mati. Sekali-sekali kamu gak akan mati. Coba, tuh kalau kamu lihat itu enak, itu bisa ngasih kamu pengetahuan. Akhirnya Hawa melihat dan, iya ya, kelihatan enak banget nih. Bisa memberikan pengetahuan nih. Akhirnya dimakan. Cara iblis adalah menggoda kita dengan kebutuhan. Logis kok, butuh kok. Ya kan, nanti bisa dicari. Tapi semakin kita mendengarkan perkataan iblis, kita akan semakin terjebak. Selanjutnya yang kedua. Di ayat kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan salah baca. Dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk batu. Bukan ditantang ya, maksudnya ditopang gitu ya. Ya, di sini ini jebakan next level. Kenapa? Biasa nih ya, orang kalau udah berhasil melawan iblis, rasanya gimana? Wah, berhasil nih, aku bisa nih lawan nih, aku bisa nih puasa nih, aku bisa nih doa 1 jam nih, aku bisa nih pelayanan nih. Ya kan, merasa bangga achieve. Ternyata itu jebakan. Apa yang dilakukan? Iblis pasang stage. Di kota suci, wah, di Yerusalem, rame gak? Rame pol. Bahkan Tuhan dilempar, bukan dilempar ya, ditempatkan di atas bait suci. Itu tempat yang padat, rame banget. Ini psikologi banget guys. Ya, ini karena iblis sudah berapa? 4.000, 6.000, 7.000 tahun gitu ya, menghadapi manusia ya. Jadi dia tahu psikologi manusia. Dibawa. Bikin stage, banyak nih orang, kayak sekarang ini gitu. Ayo coba, jatuhin dirimu dari atas, ya kan? Di atas ayon-ayon kaki gitu ya. Jadi kayak kuntilanak. Suruh lompat, ya kan? Coba kalau jatuh, dek, berdiri lagi, apa? Kalau jatuh, tapi nggak jatuh sampai tanah. Wah, keren kan? Keren. Tapi kerennya buat siapa? Buat aku. Iya kan? Dan itu yang Tuhan gak mau. Itu yang Yesus cegah. Dan dia bilang, berkata gini. Di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Langsung di-skak. Kalau iblis kasih sebuah godaan untuk kamu melakukan, katakan tidak. Coba katakan tidak. Katakan tidak. Mirip Dora ya. Katakan tidak. Tidak. Yes. Ya. Kalau iblis menggoda katakan tidak. Ya kan? Jangan dipikir-pikir. Bisa nih gitu ya. Dan ini iblis sedang bikin stage. Dia pengen kadang menjebak anak muda. Bahkan orang-orang yang mungkin baru mengenal Allah itu. Pengenalan akan Tuhan itu tuh sedikit. Sehingga dia tidak mengerti. Kalau tadi iblis menggoda, Yesus bilang lawannya pakai firman Tuhan. Ada tertulis manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Ya kan? Di sini iblis juga lawan pakai firman. Bukankah firman Tuhan berkata, dia akan menopangmu kalau kamu tidak akan dibiarkan terjatuh? Ya kan? Pakai firman Tuhan juga. Dan kalau kita pakai logika, iya sih aku anak Tuhan nih.
Coba tes. Beneran itu. Wostet gitu ya. Jangan cobai Tuhan. Kenapa? Karena saat melakukan apa yang dikatakan iblis itu, sebenarnya apakah Yesus salah untuk jatuh? Menurutku enggak. Tapi saat Tuhan benar-benar melakukan dan malaikat datang, apa yang jadi? Yang kelihatan keren siapa? Yesusnya, manusianya, bukan Tuhan. Jadi mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman, jangan sampai kita tergoda untuk show off. Tuhan berkati kita, yes, itu berkat Tuhan buat kita. Kita menceritakan kesaksian, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan pernah lupa. Itu untuk memuliakan Tuhan. Less of me, more of God. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Yang pertama tadi godaan kebutuhan. Kita dipancing ya kan. Untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan kebutuhan kita. Yang selanjutnya tadi barusan adalah tentang kesombongan. Ya. Dan yang ketiga di sini di ayat ke-8 dikatakan bahwa iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis mulai all out. Dia keluarin semua hartanya. Dia tunjukin semuanya sama Tuhan. Tuhan digoda dengan semua harta. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah di ayat 10 dikatakan maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat Tuhan datang melayani Yesus. Iblis mulai all out. Dia bawa Tuhan ke tempat yang tinggi. Dia tunjukin semua kerajaan dan kekayaan. Sebenarnya itu kan milik iblis ya kan. Milik dunia ini. Iblis berkuasa atas dunia ini. Ya kan. Dan dia, nih semua kekayaan. Kalau kamu sujud sama aku, kamu menyembah aku, ini semua buat kamu. Sebenarnya yang iblis tawarkan. Iblis pengen manusia, Tuhan Yesus khususnya di ayat ini. Untuk gagal di dalam kekekalan. Dia nipu. Kenapa nipu? Ya jelas lah. Kita ini anak Tuhan kok. Amin. Kalau kita anak Tuhan, kita ahli warisnya kerajaan surga. Berarti semua harta di surga itu adalah warisan kita. Amin. Kalau kita bandingin harta yang ada di surga kerajaan Allah yang menciptakan segalanya dibandingkan dengan kerajaan di dunia. Kalau dibandingin kaya yang mana? Coba kalau aku tanya kaya yang mana? Kaya Tuhan lah. Lebih megah. Temboknya aja emas. Lantainya aja permata 7 lapis. Mana ada di dunia yang bisa kayak gitu. Amin. Dan kalian ini adalah ahli waris kerajaan surga, amin. Jadi jangan fokus sama mencari harta di dunia. Tapi fokuslah pada kerajaan surga, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terus kalau kita udah tahu kebenaran ini, terus kita harus ngapain nih? Ya, dalam hidup kita ini, manusia itu hidup berapa tahun sih? Anggap aja 100 tahun ya. Hidup kita di dunia ini cuma 100 tahun. Kalau kita mengejar kekayaan, kemegahan, kedahsyatan, ya kan, status, jabatan, semua kita kejar, mobil mewah. Kita kejar usia 100 tahun, itu pun kalau manusia bisa nyampe ya. Itu semuanya ditinggal. Benar gak? Tapi itu yang ditawarkan iblis. Ayo kamu sukses, tinggalin komunitasmu, gak usah ke gereja, gak usah komsel, ya kan? Cari kaya, jadi kaya banget. Kaya nanti bisa ngasih orang kok, bisa memberkati orang, ya kan? Gak salah jadi kaya, tapi salah kalau kita mengejar kekayaan di dunia.
kejarlah kekayaan di surga. Nah satu hari kita akan memerintah bersama Tuhan di kekekalan. Kalau kita kaya sekarang, kita sukses sekarang, ya itu hanya yang kita kejar. Kita hanya akan menikmati itu mungkin yang paling lama 100 tahun. Ya, tapi kalau kita mengejar kekayaan bersama dengan Allah, itu kekal. Amin. Jadi yang harus kita lakukan, ya kita harus belajar sama seperti Yesus. Saat ada godaan dari iblis, kalau kita mau menang, gimana caranya? Ya kita tahu bahwa Yesus itu hidup selama 30 tahun ya dari kecil, ya kan? Terus akhirnya 30 tahun dia dibaptis dan mulai pelayanannya. Ya kan? Setelah dibaptis saat itu juga Tuhan dibawa ke padang gurun dan nyambung ke ayat kita yang tadi. Oke. Dan bagaimana? Bagaimana kita bisa melawan iblis? Yang pertama, teman-teman kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Aduh kok klasik banget. Yes. Klasik itu basic. Basic itu jadi dasar. Amin. Dan kenapa? Karena saat kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, godaan pertama kita lewat. Kita kalah langsung. Iya kan? Yesus tadi melawan dengan apa? Firman Tuhan. Jangan bayangin kita bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan kita loh guys. Gak bisa. Kenapa? Dia berkuasa. Dia punya kuasa juga. Iya kan? Diizinkan loh dia punya kuasa. Bahkan dia bisa ketemu sama Allah loh. Lucu kan? Iya. Jadi jangan bayangin, wah aku bisa lawan iblis dengan kekuatanku. Wah nanti kalau digoda aku kuat. No. Kita perlu Tuhan. Amin. Jadi kita harus mengenal firman Tuhan. Karena itu senjata kita untuk melawan iblis. Yesus tadi digoda, apa yang dikatakan? Ada tertulis dalam firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman Allah, dari setiap visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan yang selanjutnya, pertama, ya tadi ya, cari pengenalan akan firman Tuhan. Terus yang kedua, ya, sebelum Yesus mulai pelayanannya tadi, Yesus ngapain? Dibaptis. Baptis penting. Apakah ada teman-teman yang belum baptis? Boleh angkat tangan sebentar? Gak apa-apa, gak usah malu. Yes, segera. Ya, segera. Kenapa? Baptis itu tuh cara kita saat dibaptis, kita tuh menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Dan saat itu juga perlindungan Tuhan itu ada atas hidup kita. Apakah kalau kita gak dibaptis, kita gak dalam perlindungan? Ya bisa. Tapi terbatas. Kenapa? Karena kalian belum menyerahkan hidup kalian sama Tuhan. Bayangin kita ini dibaptis jadi punyanya Tuhan. Apa yang gak Tuhan jagain sih? Benar gak? Apakah akan Tuhan izinin kita jatuh sampai tergeletak? Enggak. Itu yang Yesus pun juga lakukan. 30 tahun dia mengenal pendalaman Alkitab gitu ya. Dikatakan kalau di dalam Lukas itu. Tuhan Yesus itu umur 12 tahun, ingat gak? Dia ketinggalan di bait Allah. Ingat gak ceritanya? Iya kan? Tuhan Yesus ketinggalan di bait Allah, dia ngapain? Dia duduk sama ulama, sama alim ulama. Ya kan? Sama pendeta-pendeta. Ngapain? Dia dengerin sambil mengajukan pertanyaan, umur 12 tahun loh. Dia sangat mengenal Tuhan. Ya kan? Dia bertumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan. Bahkan tidak hanya dicintai Tuhan, tapi bahkan dicintai sama manusia. Ya kan? Selanjutnya setelah itu dia gak terus langsung khotbah. Gak langsung lakuin mujizat-mujizat. Tapi dia dibaptis dulu. Oke. Setelah dibaptis. Ya buat teman-teman yang belum baptis ya, segera baptis ya. Setelah dibaptis, Tuhan ngapain? Dia dibawa sama malaikat, sama roh Tuhan. Ke padang gurun. Untuk ngapain? Tadi kita baca untuk ngapain? Untuk ngapain? Untuk ngapain? Puasa. Oh yes. Puasa guys. Puasa itu mendatangkan kuasa. Mau punya kuasa? Mau luar biasa? Jawabannya
Jawabannya puasa. Ya, minggu depan mulai hari Senin tanggal 14 kita ada urgent. Urgent gitu ya. Puasa urgent. Kenapa? Karena minggu lalu Pak Obaja mendapatkan sebuah rema yang luar biasa dan Pak Obaja dapetin adalah ini kita gawat darurat. Kita gawat darurat puasa. Kita harus segera puasa. Kita harus segera puasa bersama. Kenapa? Akan ada sesuatu yang luar biasa dan kita perlu menyiapkan diri kita. Kita perlu punya kuasa. Amin. Selama 14 hari kita akan puasa Daniel, ya kan? 14 hari. Mulai dari tanggal 14 besok, hari Senin, ya sampai 3 April. Ya, selama 14 hari kita akan, selama 21 hari, salah ya. Selama tanggal 14 Maret kita doa puasa selama 21 hari. Sampai tanggal 3 April. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo ikut. Ya, lihat kanan kirimu, katakan aku ikut. Pada diam. Katakan, aku ikut. Ya, ikut dong. Ya, kalau mau puasa enggak? Mau menang enggak? Mau jadi pemenang enggak? Mau enggak? Puasa. 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 Yes, itu yang Tuhan lakukan. Emang enggak 40 hari, 40 malam enggak makan, enggak minum, enggak. Cuma 21 hari. Ya, 3 minggu berarti ya. Kita doa sama-sama. Minta kegerakan yang luar biasa. Minta hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita dong. Yes. Dan yang terakhir, aku undang pemain musik bisa maju ke depan. Wih, cepet ya. Enggak, nanti kita mau lakuin sesuatu. Yang terakhir, setelah kita baca firman, kita pengenalan tentang Allah makin dalam, kita puasa, terus ngapain lagi kok? Jangan lupa, dekatkan diri kita dengan komunitas yang benar. Salah satu yang membuat kita sering jatuh itu apa? Kita ada di komunitas yang salah. Iya. Fokus kita itu jadi terganggu. Ya kan? Bisa jadi, bukan ngomong bahwa teman-teman kalian itu dipakai iblis gitu, bukan. Ya. Bukan ya, bukan mereka adalah, ini bukan ya. Tapi bisa jadi mereka dipakai iblis ya untuk membuatmu kabur tentang visi Tuhan. Aku enggak ngomong kalau kalian ngefans sama BTS itu salah, enggak. Aku enggak ngomong, sorry loh ya, bukan no offense. Ya, bukan aku ngomong kalau ngefans sama selebritis itu salah, enggak. Tapi apa yang mau kita kejar saat kita yang tiap hari dilihatin itu terus. Jadinya apa sih? Kalau kita kejar cuman nilaimu 10 semua sampai di rapot aja jadi 10 aja. Terus apa? Apakah hidupmu hanya untuk mengumpulkan nilai? Kemarin kita belajar bahwa ada satu panggilan yang luar biasa Tuhan mau pakai kita. Kita harus ada di dalam komunitas yang tepat. Join Komsel buat yang belum Komsel. Aku bukan cuman promo Komsel tapi beneran. Kelompok sel adalah kelompok yang bisa membuatmu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin kalian gak bisa tanyain sama pendetanya, sama leader di sini mungkin. Kalau kalian cuma jadi jemaat yang hanya datang ke gereja setiap Sabtu atau Minggu, datang mepet, pulang cepat, gak bertemu dengan orang-orang di sekitar, itu membuatmu merasa rumah Tuhan ini asing buatmu. Membuatmu kadang kalau mau ke gereja males, bener gak? Gak kenal siapa-siapa toh. Kalau gak kenal, lihat kanan kirimu habis ini kenalan.
Iya kan? Buat temanmu. Buat ini jadi rumahmu. Bahkan juga gabung dalam kelompok sel. Minimal kalian punya 5-10 teman di situ. Ya kan? Ada komsel yang banyak. Ya kan? Ada yang 18 kali komsel. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Rata-rata 12. Minimal saat kalian gabung kelompok sel ada 12 orang yang tahu tentang kehidupanmu. Dan bisa support kamu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau mau daftar bisa nge-DM. Nge-DM Instagram kita. Ya kan? Jangan biarkan kita tuh sendiri. Nah saat ini aku mau kita doa sama-sama.